yang telah melayakan kehidupan kami, Tuhan. Pada saat ini, Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini ketika kami masih Kau kumpulkan untuk beribadah, bernyanyi, mengucapkan syukur. Dan pada saat sekarang ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kau pimpin hati kami masing-masing, demikian juga hamba. Dan biarlah firman-Mu dapat memberikan kami penyegaran kembali, dan kami mengetahui gambaran mengenai Engkau, ya Kristus yang telah mati bagi kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang kita dalam selamat pagi. Ya, Ibu Anita dan Pak Raffles. Dalam tema Kristologi ya. Dan pada pagi hari ini saya mengambil judul Yesus sebagai imam besar kita yang sempurna. Di tengah segala hiruk pikuk kecepatan informasi dan perubahan yang kadang bikin kita kepalanya pusing, ada satu hal yang semua ingin kita cari, yaitu sesuatu yang kokoh, sesuatu yang bisa dipegang, yang tidak goyah. Meskipun badai datang menerjang, kita mencari kebenaran. Dan pada pagi hari ini kita akan menyelami ke dalam suatu kebenaran yang pastinya tidak pernah usang dari zaman ke zaman, yaitu firman Tuhan yang membuka suatu gambaran siapakah Yesus Kristus yang saya ambil dari Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai ke-19. Saya akan bacakan Kolose 1 ayat 15 sampai ke-19. Dia, Yesus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, sebuah kota kecil yang sedang diguncang oleh berbagai ajaran sesat. Ada yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah salah satu dari banyak malaikat, ada yang bilang dia kurang, tidak seperti Allah, lebih di bawah Allah. Ada juga yang menekankan ritual dan puasa ekstrim sebagai jalan keselamatan. Ya, kalau kita lihat keadaan tersebut seperti zaman kita sekarang, di mana-mana ada guru spiritual baru, podcast yang menawarkan pencerahan atau aliran kepercayaan yang mencoba mencampur adukan kebenaran. Semua itu tujuannya sama, meremehkan bahkan menyangkal keilahian dan keutamaan Yesus Kristus. Tetapi Paulus di bawah ilham Roh Kudus datang dengan suatu, saya katakan, pukulan telak kebenaran. Dia tidak bertele-tele, dia langsung menyerang akar kesesatan dan dengan menyatakan keagungan dari Yesus Kristus. Yang pertama adalah Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita baca dari Kolose 1 ayat yang 15 yang A. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini bukan sekedar kalimat pembuka biasa. Ya, ini adalah suatu proklamasi. Dan di sini Paulus sedang mengoreksi bahkan menghancurkan kesalahpahaman kuno maupun modern tentang Allah. Kata gambar di sini dalam bahasa Yunani adalah ikon. Dan ikon ini jauh lebih dari sekedar foto atau lukisan atau bahkan juga patung realistik sekalipun. Sebuah ikon dalam konteks ini berarti sebuah representasi yang sama persis, identitas sejati, manifestasi yang sempurna, ekspresi yang autentik. Ya.
Ya, kalau bayangkan kalau kita punya suatu stempel khusus dan kita menstempelkannya di atas kertas, apa yang muncul di atas kertas itu sebuah gambar yang persis seperti stempel aslinya. Itu adalah icon dari stempel tersebut, menunjukkan esensi bentuk dan karakteristik aslinya. Nah, ketika Paulus mengatakan Yesus adalah icon Allah, itu berarti Yesus bukan sekedar mirip atau mencerminkan sebagian sifat Allah, tapi dia adalah ekspresi sempurna dari esensi ilahi Allah Bapa. Dan jika kita ingin tahu seperti apa Allah Bapa itu, pikirannya, hatinya, karakternya, kekuatannya, kasihnya, keadilan, kekudusan, lihatlah Yesus. Yesus sendiri mengkonfirmasi klaim luar biasa ini. Ingat percakapannya dengan Filipus di Yohanes 14 ayat 9. Filipus mungkin merasa sedikit frustasi ingin bukti yang lebih nyata, berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan Yesus dengan kelembutan namun otoritas tak tergoyahkan menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ini bukanlah suatu klaimnya kesombongan. Ini adalah klaim keilahian yang menuntut kita untuk percaya atau mengaku. Tidak ada jalan tengah. Dan di era digital ini kita dibombardir dengan gambar yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Ada AI yang bisa menciptakan gambar manusia yang sangat realistis, suara yang mirip mungkin, bahkan video yang tampak nyata. Tapi itu semua adalah imitasi algoritma, bukan manusia sejati. Kita juga hidup di tengah gambar Tuhan yang sangat beragam, bahkan kadang menyesatkan. Banyak orang mencoba mendefinisikan Tuhan menurut selera dan preferensi mereka sendiri. Sebuah studi terbaru dari Barna Group pada tahun 2024 menunjukkan bahwa semakin banyak orang, terutama generasi Z dan milenial menggambarkan Tuhan sebagai energi kosmik, kekuatan alam semesta, atau pencipta yang tidak pribadi. Mereka mencari spiritualitas yang luas, yang tidak melikat, dan tidak terfokus pada satu pribadi atau satu doktrin. Mereka ingin percaya pada sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka, tapi seringkali menjauh dari definisi yang spesifik, terutama jika itu mengklaim tentang keilahian Yesus. Mereka mencari Tuhan yang tidak kelihatan dalam arti yang salah, Tuhan yang tidak bisa didefinisikan, Tuhan yang tidak memiliki karakter, Tuhan yang tidak memiliki kehendak yang jelas. Dan disinilah Kolose 1 ayat 15 sangat relevan, di mana Paulus menegaskan, jika Anda ingin mengenal Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang tidak kelihatan, tidak perlu berimajinasi atau mencipta gambar sendiri. Kita juga tidak perlu mencari energi abstrak. Allah telah menyatakan dirinya secara sempurna dan nyata dalam pribadi Yesus. Yesus menawarkan dalam tanda kutip Allah yang bisa dijangkau, Allah yang menjadi manusia, Allah yang bisa dikenali secara pribadi, tanpa harus mengorbankan kebenaran atau membatasi keagungannya. Dia bukan sekedar konsep spiritual yang kabur, tapi dia adalah pribadi yang nyata yang menyatakan Allah Bapa secara penuh. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity dengan tegas menyatakan Allah tidak pernah mengatakan kamu harus menjadi seperti aku. Dia berkata, aku adalah Allah dan kamu akan melihat aku dalam Yesus Kristus. Lewis menangkap esensi Kolose 1 ayat 15 ini. Dan dia menegaskan bahwa Yesus kunci untuk memahami Allah. Jika kita ingin mengenal Tuhan, kita harus mengenal Kristus. Tidak ada jalan lain. Demikian juga dengan A.W. Tozer, seorang hamba Tuhan yang sangat dalam teologinya pernah menulis, apa yang kita pikirkan tentang Allah adalah hal terpenting tentang kita. Jika pemikiran kita tentang Allah itu kabur atau abstrak atau bahkan salah, maka seluruh fondasi iman dan kehidupan kita akan goyah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, poin pertama ini adalah fondasi yang kokoh. Yesus adalah icon atau gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini berarti dia bukan sekedar guru besar, bukan sekedar nabi, bukan sekedar tokoh spiritual hebat. Dia adalah Allah yang menjadi manusia.
Dia adalah manifestasi sempurna dari Allah Bapa. Dan jika kita ingin mengenal Tuhan Allah, kita harus mulai dengan mengenal Yesus Kristus. Ini adalah titik awal dari iman Kristen yang sejati. Yang kedua adalah Yesus yang surung dari segala ciptaan dan pencipta semesta. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Dikatakan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Ini adalah bagian krusial yang saya harus tekankan di awal. Kalimat yang sulung dari segala ciptaan. Ini adalah salah satu kalimat yang paling sering disalahpahami. Bahkan disalahartikan secara sengaja oleh sekte-sekte tertentu. Ya, kita tahu mereka sekte seperti apa ya. Mereka sering mengetuk-ketuk rumah kita dengan literatur tertentu ya. Yang berpendapat bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan pertama Allah. Mereka mengklaim bahwa Yesus adalah ciptaan pertama dari Allah Bapa dan dengan demikian dia bukan Allah. Ini adalah satu kesalahan besar, ajaran sesat yang berbahaya yang merendahkan Yesus Kristus dan pada akhirnya mencabut fondasi iman kita. Jika Yesus adalah ciptaan, dia tidak bisa menjadi juru selamat yang ilahi. Dia tidak bisa menjadi perantara yang sempurna. Mari kita pahami konteks kata sulung ini dalam bahasa Yunani. Kata yang digunakan adalah prototokos, ya, di budaya Yahudi kuno dan juga dalam budaya Timur dekat. Pada umumnya gelar sulung atau anak sulung memiliki makna yang sangat kaya dan lebih dari sekedar urutan kelahiran. Gelar ini berbicara tentang keutamaan, preeminence. Anak sulung memiliki posisi yang paling penting atau paling utama dan kedaulatan, sovereignty. Anak sulung seringkali menjadi ahli waris utama dan memiliki otoritas atas saudara-saudaranya. Dan kemudian juga hak waris utama. Seluruh warisan dan kepemimpinan keluarga jatuh kepada anak sulung. Jadi ketika Paulus mengatakan Yesus adalah yang sulung dari segala ciptaan, dia tidak berbicara tentang urutan waktu penciptaan. Sebaliknya dia menegaskan Yesus memiliki keutamaan dan kedaulatan atas seluruh ciptaan. Dia adalah yang utama, yang tertinggi, yang berdaulat atas segalanya. Dia adalah kepala. Mengapa kita bisa begitu yakin dengan interpretasi ini? Karena Paulus di bawah Ilham Roh Kudus tidak meninggalkan kita dalam keraguan. Dia justru memberikan penjelasan yang tuntas yang secara mutlak menyingkirkan kemungkinan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Kita lihat di ayat yang ke-16 dan 17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi jelas sekali kalau Paulus tidak hanya bilang Yesus adalah yang pertama, tapi dia menjelaskan mengapa dia yang pertama dan yang utama, karena dialah sang pencipta. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi Yesus bukan bagian dari ciptaan. Dia adalah pencipta. Dia adalah arsitek agung, insinyur, ya, kontraktor utama dari seluruh alam semesta. Dari galaksi terjauh dengan miliaran bintangnya sampai partikel subatom yang terkecil yang kita baru bisa selidiki dengan teknologi canggih. Dari alam roh yang tidak kelihatan seperti malaikat singgasana kerajaan, pemerintahan, penguasa, sampai segala yang ada di bumi dan di bawah bumi. Semuanya. Jadi saya ulangi, semua diciptakan oleh dia. Dan ini mencakup materi dan non-materi, fisik dan spiritual, yang tampak dan tidak tampak. Kemudian segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ini adalah poin krusial lainnya. Bukan hanya dia yang menciptakan, tapi untuk siapa dia menciptakan. Segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Alam semesta ini bukan hasil kebetulan yang acak, bukan semesta tanpa tujuan. Ia ada untuk meninggikan dan memulihkan penciptanya, yaitu Yesus Kristus. Kita semua diciptakan oleh dia, dan yang lebih penting kita diciptakan untuk dia, untuk hidup baginya, untuk memuliakannya. Ya. Dan bagaimana kita melihatnya dalam era modern? Ilmu pengetahuan telah membuka tabir rahasia semesta secara luar biasa dengan kemajuan teleskop
luar angkasa seperti Hubble dan yang terbaru James Webb, kita bisa melihat lebih jauh ke masa lalu alam semesta, menemukan galaksi-galaksi yang menakjubkan, nebula-nebula yang indah, dan struktur kosmik yang luar biasa kompleks. Para ilmuwan, astronom dan fisikawan terkesima dengan keteraturan, keindahan, dan presisi hukum fisika yang memungkinkan alam semesta berfungsi. Data dari NASA dan observatorium besar secara konsisten mengungkapkan bahwa alam semesta memiliki fine tuning yang luar biasa. Konstanta fisika dasar yang sangat presisi sehingga sedikit saja penyimpangan akan membuat alam semesta tidak mungkin menopang kehidupan. Ini disebut argument from design atau fine tuning argument. Stephen Hawking, ya, salah satu fisikawan terkemuka dunia, meskipun seorang ateis, dia mengakui bahwa alam semesta beroperasi dengan hukum-hukum yang sangat konsisten dan matematis. Bahkan dia pernah menyatakan peristiwa-peristiwa alam semesta tidak hanya terjadi begitu saja, tapi memiliki penjelasan yang mendasar. Meskipun dia tidak mencari penjelasan di luar Tuhan, penemuan ilmiahnya sering kali justru menunjukkan pada adanya perancang yang sangat cerdas. Albert Einstein juga mengatakan, ya, walaupun bukan seorang penganut agama tradisional, mengakui adanya akal yang luar biasa di balik alam semesta. Dia pernah mengatakan, semakin saya belajar tentang ilmu pengetahuan, semakin saya percaya pada Tuhan. Nah, Paulus menambahkan di Kolose ini, Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang merancang dan memelihara semua. Alam semesta ini bukan kecelakaan kosmik, itu adalah mahakarya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada poin 17b dikatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini bukan hanya tentang penciptaan awal, tapi juga pemeliharaan berkelanjutan. Dan Yesus bukan hanya yang memulai semuanya, Dia juga menopang, menjaga, mengintegrasikan seluruh ciptaan setiap saat. Tanpa Dia, gravitasi mungkin tidak berfungsi, atau mungkin akan bubar. Bintang mungkin akan meledak tanpa terkendali, dan kehidupan akan musnah. Dia adalah lem kosmik pengikat alam semesta yang mencegah segalanya menjadi kekacauan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak boleh meremehkan ayat-ayat ini. Yesus tidak hanya gambar Allah, Dia adalah pencipta semesta dan yang sulung dalam kedaulatan dan otoritas atas seluruh ciptaan. Ini menempatkan Dia pada posisi yang unik, tak tertandingi sebagai Tuhan yang mutlak. Dan ini adalah fondasi kokoh untuk memahami otoritasnya atas hidup kita semua. Dan berikutnya, yang ketiga dikatakan Yesus kepala gereja yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kolose 1 ayat 18. Setelah Paulus membawa kita terbang melintasi alam semesta menunjukkan Yesus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan dan pencipta serta penopang segala sesuatu, kini kita masuk ke dalam ranah yang lebih spesifik namun sama fundamentalnya bagi kita sebagai orang percaya. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia terkemuka dalam segala sesuatu. Perhatikan baik-baik. Ayat ini adalah jembatan yang menghubungkan keagungan kosmik Kristus dengan perannya yang vital dalam kehidupan gereja dan dalam rencana keselamatan pribadi kita. Yang pertama, Yesus kepala tubuh, yaitu jemaat. Paulus menyatakan dengan tegas, ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ini adalah metafora yang sangat kuat dan sangat penting untuk kita pahami. Dalam Alkitab, gereja sering digambarkan sebagai tubuh Kristus dan Yesus Kristus adalah kepalanya. Apa arti kepala bagi sebuah tubuh? Sumber otoritas dan kontrol. Otak adalah pusat kendali tubuh manusia. Otak yang memberikan perintah yang mengarahkan setiap gerakan, setiap pikiran, setiap keputusan. Demikian pula, Yesus adalah sumber otoritas tertinggi dan kontrol bagi gereja. Gereja tidak dipimpin oleh demokrasi, oleh komite, oleh tradisi, atau oleh pemimpin manusia manapun. Gereja dipimpin oleh Yesus Kristus. Dialah yang berdaulat atas setiap keputusan, setiap arah, dan setiap aktivitas gereja.
Kemudian sumber kehidupan. Jika kepala terpisah dari tubuh, tubuh pasti akan mati. Tanpa Yesus, gereja hanyalah sebuah organisasi sosial, sebuah klub perkumpulan, dan sebuah yayasan. Dia adalah sumber kehidupan rohani gereja. Roh Kudusnya mengalir dari kepala ke seluruh tubuh, memberikan vitalitas, kekuatan, dan kuasa. Dan berikutnya adalah sumber identitas dan tujuan. Otak juga adalah pusat kepribadian dan identitas kita. Gereja mendapatkan identitas dan tujuan dari Yesus Kristus tentunya. Kita tidak ada untuk diri kita sendiri, untuk mempromosikan agenda kita sendiri, atau membangun kerajaan kita sendiri. Kita ada untuk Yesus Kristus, untuk memuliakannya, dan untuk menjalankan misinya di dunia. Survei Pew Research tahun 2023 tentang State of the Church in America, salah satu temuan signifikan adalah pergeseran fokus dari doktrin Kristen inti ke arah program dan pelayanan yang lebih berpusat pada manusia. Banyak gereja modern cenderung fokus pada kepuasan jemaat, hiburan, dan relevansi budaya. Kadang mengorbankan pengajaran firman Tuhan yang lugas dan supremasi Kristus. Ini adalah gejala ketika kepala gereja bukan lagi Yesus Kristus, tapi selera pasar atau opini publik. Dan ini sangat berbahaya. Dan kita harus selalu bertanya, apakah yang kita lakukan di gereja ini sesuai dengan kepala kita, yaitu Yesus Kristus. John Stott, seorang teolog dan pemimpin gereja Anglikan yang dihormati, pernah menulis, kesehatan gereja sangat bergantung pada pemahamannya tentang Kristus sebagai kepalanya. Kita tidak bisa menjadi gereja yang sehat jika kita memiliki kepala yang lain. Yesus yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kemudian Paulus kembali menggunakan gambar yang sulung ya. Tapi kali ini dengan penekanan yang berbeda dan sangat spesifik. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ingat seperti yang kita bahas sebelumnya, sulung berarti keutamaan dan otoritas. Di sini Yesus adalah yang sulung dalam hal kebangkitan. Dia adalah pionir atau pelopor. Dia yang pertama melakukan kebangkitan dengan tubuh yang dimuliakan dan kekal, yang tidak akan pernah mati lagi. Ada beberapa orang lain yang pernah dibangkitkan dari kematian dalam Alkitab, seperti Lazarus atau putri Yairus, tapi mereka semua akhirnya meninggal. Dan Yesus lah yang pertama bangkit untuk kehidupan yang abadi, tidak pernah mati lagi, dan dia membuka jalan. Dan yang kedua adalah jaminan kebangkitan kita. Karena dia adalah yang sulung atau yang pertama bangkit, ini adalah jaminan bagi kita yang percaya kepadanya, kebangkitannya adalah buah sulung, yaitu hasil panen pertama, yang menjamin bahwa akan ada panen berikutnya. Kita yang di dalam Kristus, kita juga akan dibangkitkan dari kematian menuju kehidupan kekal. Ini adalah inti dari Injil. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia, seperti yang diungkapkan dalam 1 Korintus 15 ayat yang 17. Masa sekarang ketakutan akan kematian adalah salah satu ketakutan yang fundamental, yang paling dalam pada manusia. Dengan berita pandemi global, perang, bencana alam, dan konflik yang tak berkesudahan, kesadaran akan kefanaan hidup semakin nyata. Banyak orang mencari cara untuk melarikan diri dari kematian, atau setidaknya meredakan ketakutan itu dengan bisa melalui kemajuan medis, ataupun juga melalui filosofi dan spiritualitas timur. Ada yang mencari penghiburan dalam konsep reinkarnasi, nirwana, atau kesatuan dengan alam semesta. Data dari World Health Organization, WHO, sering menyoroti dampak kesehatan mental dari ketakutan akan kematian dan ketidakpastian masa depan, termasuk peningkatan depresi dan kecemasan. Namun hanya Yesus yang menawarkan kemenangan nyata dan terbukti atas kematian. Dia bukan hanya mengalahkan kematian, dia membuka gerbang kehidupan kekal. Inilah kabar baik yang mengatasi segala ketakutan manusia. Jika kita tahu siapa Yesus, kita tidak perlu takut pada kematian, karena dia sudah menaklukkan dan menjamin kemenangan bagi kita. Yang berikutnya, Yesus yang terkemuka dalam segala sesuatu. Akhirnya Paulus juga menyimpulkan bagian ini dengan pernyataan yang mencakup segalanya.
sehingga ia yang terkemuka dalam segala sesuatu. Kalimat ini berarti supaya dia menjadi yang pertama, yang utama, memiliki supremasi dalam segala hal. Ini adalah tujuan Allah Bapa yang mulia. Kristus harus memiliki supremasi mutlak di setiap area, di setiap dimensi, di setiap aspek keberadaan. Dia bukan hanya terkemuka dalam penciptaan, bukan hanya terkemuka di gereja, bukan hanya terkemuka atas kematian, dia terkemuka dalam segala sesuatu, dalam sejarah, teologi, etika, moralitas, budaya, dan juga dalam hidup kita. Dalam setiap keputusan yang kita buat, dalam setiap nafas yang kita hirup, dia harus menjadi yang pertama dan yang utama, yang tertinggi. Tidak ada area hidup yang boleh lepas dari kedaulatannya. Ini adalah tantangan sekaligus janji. Jika Yesus terkemuka dalam segala sesuatu bagi kita, maka hidup kita akan menemukan tujuan, makna, dan damai sejahtera yang sejati. Ya. Jadi, Kolose 1:18 ini menempatkan Yesus sebagai kepala yang berdaulat atas gerejanya, sebagai penakluk kematian yang agung, sehingga dia layak menjadi yang terkemuka dalam setiap inci kehidupan kita. Ini adalah kebenaran yang membebaskan dan memberdayakan. Dalam Kolose 1 ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Yesus merupakan kegenapan segala sesuatu. Coba kita renungkan sejenak makna dari kalimat ini. Ini bukan sekedar penutup yang bagus. Ini adalah sebuah ledakan teologis, kalau saya katakan, yang menyingkirkan semua ajaran sesat yang mencoba merendahkan Kristus. Kata kepenuhan di sini adalah pleroma dalam bahasa Yunani, yang memiliki arti totalitas, kelengkapan semua yang ada, semua atribut, semua sifat, semua kuasa, dan semua kemuliaan. Paulus tidak mengatakan sebagian kepenuhan Allah atau representasi parsial dari Allah atau sedikit kemuliaan Allah. Paulus tidak mengatakan itu. Dia mengatakan seluruh kepenuhan Allah berdiam sepenuhnya secara permanen di dalam Yesus Kristus. Apa artinya itu? Ini berarti Yesus bukan sekedar bagian dari Allah, bukan sekedar utusan yang lebih tinggi atau malaikat istimewa. Dia adalah Allah yang utuh seutuhnya tanpa kekurangan sedikit pun. Dia adalah Tuhan dalam wujud manusia, dan ini adalah doktrin keilahian Kristus yang paling fundamental dan paling eksplisit. Dia adalah all in him yang sempurna, segala sesuatu yang kita butuhkan dari Tuhan, dari Allah. Segala sesuatu yang Allah itu ada di dalam Yesus. Ini adalah paket komplit yang tidak ada yang kurang. Tidak perlu mencari tempat lain. Tidak perlu menambah-nambah ritual. Tidak perlu mencari pencerahan tambahan dari sumber lain. Dia adalah segalanya yang kita butuhkan. Data dari berbagai lembaga riset kesehatan mental global, ya, WHO atau World Economic Forum, secara konsisten melaporkan peningkatan kasus depresi, kecemasan, kesepian, burnout, terutama di kalangan generasi muda. Banyak yang merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka, meskipun mereka memiliki segalanya dari sudut pandang materi. Banyak orang mencari makna hidup di tempat-tempat yang salah, dalam konsumerisme berlebihan, dalam pencarian kesenangan sesaat, dalam popularitas di media sosial, di dalam pengakuan dari orang lain, dalam ideologi politik, atau bahkan dalam narkoba dan adiksi lainnya. Mereka mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal yang bersifat temporal dan fana, yang tidak pernah bisa benar-benar memuaskan. Kolose 1 ayat 19 menaruhkan solusi ilahi untuk kekosongan ini. Kepenuhan sejati, damai sejahtera yang melampaui akal, tujuan hidup yang abadi, dan sukacita yang tak tergoyahkan hanya ditemukan ketika kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita. Dialah yang mengisi kekosongan, karena dialah yang pleroma. Dia adalah jawaban atas kerinduan terdalam jiwa kita. Jawaban atas lubang berbentuk Tuhan di hati kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan itu sendiri. Dan kita tidak akan pernah menemukan kepenuhan sejati di luar Kristus. Billy Graham mengatakan pesan Injil kejutaan orang
Satu-satunya jawaban untuk masalah-masalah dunia adalah Yesus Kristus. Dan di sini Paulus menjelaskan mengapa. Karena di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dialah adalah jawaban definitif, solusi ilahi untuk segala dilema dan kerinduan manusia. Francis Schaeffer, seorang apologet Kristen yang kuat, seringkali berargumen bahwa pandangan dunia yang materialistis dan ateistik tidak dapat menjelaskan kebenaran makna, moralitas, atau tujuan. Dia berpendapat bahwa hanya dalam Kristus yang adalah kepenuhan Allah, kita dapat menemukan koherensi dan jawaban untuk semua pertanyaan besar kehidupan. Dan Tim Keller, pendeta dan penulisnya, sangat berpengaruh, seringkali mengajarkan bahwa Yesus tidak hanya memberi kita sesuatu seperti pengampunan atau damai, tapi Dia memberikan kita dirinya sendiri, dan di dalam Dia kita menerima segala sesuatu yang kita butuhkan dari Allah. Jadi, Bapak dan Ibu, inilah poin puncaknya. Jika ada orang yang mencoba memberitahu kita bahwa kita membutuhkan tambahan sesuatu selain Yesus untuk keselamatan, untuk kepenuhan, atau untuk mengenal Tuhan, kita tidak perlu percaya. Mereka mungkin menyarankan ritual khusus atau tradisi tertentu, atau bahkan tingkat pengetahuan rahasia. Tapi Paulus mengatakan dengan tegas, seluruh kepenuhan Allah berkenan Dia, diam di dalam Dia. Itu berarti Yesus cukup. Dia adalah segalanya. Jadi bisa kita simpulkan, kita sudah melihat 4 pilar keagungan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Dia adalah gambar arah yang tidak kelihatan. Jika kita ingin mengenal Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kelihatan, tidak perlu mencari di alam semesta yang abstrak atau ideologi manusia. Lihatlah Yesus Kristus. Dia adalah representasi sempurna, manifestasi dari Allah. Dia adalah, kalau istilah sekarang adalah QR code surgawi yang menghubungkan kita langsung dengan hati Allah. Dan yang kedua, yang sulung dari segala ciptaan dan pencipta semesta. Dia bukan makhluk ciptaan, Dia adalah pencipta yang berdaulat atas segalanya. Dari galaksi terjauh sampai partikel terkecil, semua diciptakan oleh Dia untuk Dia. Dia adalah arsitek yang agung yang menopang alam semesta. Jika kita mencari makna di alam semesta, itu ada pada Dia. Ketiga, Dia adalah kepala gereja yang pertama dan bangkit dari antara orang mati. Dia adalah sumber kehidupan dan otoritas bagi tubuhnya, yaitu gereja. Dan yang terpenting, Dia menaklukkan maut, kematian, dan bangkit sebagai yang pertama, membuka jalan bagi kita untuk memiliki pengharapan, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Yang keempat, Dia adalah kegenapan penuh segala sesuatu. Dan ini adalah puncak klaimnya. Seluruh kepenuhan Allah berdiam dalam Dia. Dia adalah paket lengkap, all in hand, yang sempurna. Kita tidak perlu mencari di tempat lain untuk keperluan sukacita. Dan ini apa artinya? Ibadah yang sejati. Untuk ibadah yang sejati, kita memahami siapa Yesus Kristus. Ibadah kita tidak akan lagi sekadar rutinitas atau kebiasaan. Kita menyembah Dia dengan kekaguman yang mendalam, karena Dia layak atas setiap pujian dan setiap sujud kita. Sebagai fondasi untuk kehidupan yang kokoh di dunia yang terus bergejolak, di mana nilai-nilai bergeser dan kebenaran direlatifkan, kita butuh jangkar. Yesus adalah jangkar yang tak tergoyahkan. Dengan Dia sebagai fondasi hidup kita, sebagai pusat dari segalanya. Sehingga badai apapun yang datang dan tidak akan bisa menggoyahkan kita. Merupakan keyakinan yang teguh, jika Yesus adalah yang Alkitab katakan, maka kita bisa sepenuhnya percaya pada setiap firman yang Dia katakan dan setiap janji yang Dia berikan. Dia bukan sekedar guru moral, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah harapan yang abadi di tengah krisis kesehatan mental dan ketakutan akan kematian yang melanda banyak orang saat ini. Yesus menawarkan harapan yang sejati. Karena Dia bangkit, kematian bukanlah akhir bagi kita. Kita punya jaminan hidup kekal bersamanya. Jadi jemaat Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus bukanlah sekedar salah satu cara untuk mencapai Tuhan. Dia bukan pilihan yang baik di antara banyak pilihan. Tidak, Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, seperti yang kita selalu
Dengar dari Yohanes 14 ayat 6. Dia adalah imam besar yang sempurna, yang telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelamatkan kita dan membawa kita kepada Bapa. Amin. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu jelas dan berkuasa. Terima kasih karena Engkau telah menyatakan diri-Mu secara penuh dalam Yesus Kristus, imam besar yang sempurna. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami menempatkan hal lain di atasnya, di atas takhta hati kami. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami, ya Roh Kudus, untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus dan menyembahnya dengan sepenuh hati dan menjadikan Dia terkemuka dalam segala sesuatu di dalam aspek hidup kami, dan kiranya hidup kami memuliakan namanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Imam Besar Agung kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Pak Rafael.